Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi untuk di project NLP kali ini, saya akan membahas mengenai analisis sentimen komentar pengguna aplikasi Digital Talent Scholarship di Play Store dengan algoritma multinomial net bias untuk meningkatkan kualitas beasiswa di Indonesia. Nah, jadi untuk dari pendahuluannya, jadi analisis sentimen ini merupakan proses menganalisis teks digital untuk menentukan nada emosional pesan tersebut. Lalu analisis sentimen ini juga berbasis AI, akan semakin penting berperannya dalam memahami opini publik dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik di berbagai sektor. Jadi untuk pengumpulan datanya ini saya memakai aplikasi Digital Talent Scholarship yang diambil melalui Google Play, yaitu dengan cara scraping data. Lalu kemudian ketika nanti sudah di scraping, masuk datanya ke Excel, nanti itu data Excelnya ya data mentah atau data yang masih perlu tahap pre-processing. Nah, kemudian untuk analisis datanya, saya menggunakan tools Google Colab. Nah, jadi untuk atribut kali ini yaitu ada review ID dan juga konten. Jadi untuk review ID ini merupakan salah satu review ID yang ada di Play Store, yang dimana untuk identifikasi unik dari setiap ulasan. Lalu kemudian kalau konten ini merupakan isi teks dari ulasan yang berisi pendapat dari pengguna aplikasi Digital Talent Scholarship ini. Nah, kemudian ini contoh dari hasil yang sudah saya scraping yang data awal atau data set yang masih mentah, yaitu data yang sudah di scraping ini saya ambil sebanyak 650 data. Nah, kemudian untuk tahap penelitiannya ini yang pertama ada pengumpulan data, lalu kemudian saya melabeling, lalu juga ada pembagian datanya, lalu kemudian saya pre-processing, yaitu tahap-tahapnya nanti akan dijelaskan ketika slide ini sudah berlangsung. Nanti saya jelaskan di kodenya. Lalu kemudian data uji dan juga data latih. Kemudian juga saya menampilkan sebuah ekstraksi fitur dengan back of words. Lalu kemudian di sini kita masuk ke performa dari klasifikasi dengan multinomial net bias. Lalu kemudian kita juga akan melakukan pengujian dan evaluasi dari algoritma ini untuk dijadiin confusion matrixnya. Nah, kemudian apa sih itu multinomial net bias? Jadi multinomial net bias ini merupakan salah satu cabang dari net bias yang memiliki beberapa varian. Salah satunya ini tipe multinomial. Tipe ini sering digunakan dalam klasifikasi dokumen, di mana fitur yang dianalisis oleh classifier ini adalah frekuensi yang kemunculan kata-kata dalam dokumen. Nah, di sini merupakan nanti gambaran akurasi dan confusion matrix di akhir kodenya. Nanti akan saya jelaskan di Google Colab-nya. Kita langsung saja masuk ke tampilan Google Colab. Nah, jadi di sini itu aplikasi Digital Talent Scholarship ini merupakan program pelatihan pengembangan kompetensi yang diberikan kepada talenta digital di Indonesia sejak tahun 2018. Jadi program Digital Talent Scholarship ini merupakan cabangnya atau programnya dari Kominfo. Nah, kemudian saya mengambil sebuah metode yang saya gunakan itu machine learning, yaitu menggunakan supervised learning, yaitu klasifikasi dan menggunakan net bias. Nah, kemudian di sini saya menggunakan pip install Google Play Scraper untuk mengambil datanya dari Play Store. Lalu di sini saya mendapatkan ID-nya, ID dari Play Store-nya. Terus kemudian saya meng-get 1000 data, itu mencoba. Ternyata yang saya ambil itu hanya yang bisa 650 data. Nah, kemudian untuk length dan country-nya ini ID atau Indonesia. Lalu seperti biasa kita mengimport pandas dan NumPy untuk dalam analisis datanya. Terus kemudian kita dapatkan kolom konten dan juga show review ID dan konten. Nah, yang saya tampilkan datanya ini hanya 10 dari teratas dan contohnya seperti ini. Nah, kemudian
Setelah sudah kita import data awalnya, saya kasih nama data awal DTS, nanti akan kesimpan di dalam folder drive-nya. Nanti kita bisa unduh di saat menjalankan sebuah runtime program ini. Nah, kemudian kita melabeling data. Jadi untuk melabeling data ini kita ambil semua data review-nya, lalu kemudian kita coba nih untuk datanya itu ada berapa sih yang kita ambil. Nah, ternyata ada 650 data. Nah, kemudian di sini kita coba untuk membuat suatu kondisi yang dimana untuk lebih dari 3 kita akurasikan dengan positif. Terus kemudian kalau misalkan dia itu bintang 3 saja, kita akurasinya dengan netral. Terus kalau misalkan selain itu dia akan negatif. Nah, kemudian di sini kita ambil lagi data hit 10-nya untuk mendapatkan konten dan sentimennya itu kalau misalkan kata-kata ini mengandung negatif apa tidak. Terus kalau menggunakan kata terima kasih yang dari Play Store, misalkan dia bintang 3 ke atas, berarti sentimennya tandanya positif. Nah, kemudian di sini kita melakukan tahap sebuah kata-kata yang kita ambil. Nah, terus kemudian di sini kita menampilkan sebuah visualisasi datanya, yaitu total positifnya 525, terus kemudian total netralnya itu sebanyak 28, dan total negatifnya sebanyak 97. Dan untuk hasil dari total datanya itu 650 data. Nah, di sini melakukan visualisasi datanya dari class fonts dan class table. Setelah itu di sini kita mendapatkan sebuah sentiment distribution-nya pakai pie chart atau bullet untuk mengetahui lagi. Jadi diagram batang ini kita jadikan sebuah lingkaran, yaitu untuk positifnya senilai 80,8%, terus kemudian untuk netral ya 4,3%, dan negatif 14,9%. Nah, di sini kita langsung masuk ke tahap preprocessing, yang dimana untuk tahap preprocessing ini merupakan adalah tahap yang kita melakukan pembersihan sebelum kita melakukan sebuah analisis performa dari model machine learning itu sendiri. Nah, yang pertama di sini ada scaffolding. Jadi untuk scaffolding itu merupakan salah satu proses merubah huruf kapital menjadi huruf non kapital, yang dimana untuk agar strukturnya itu sama dan mudah untuk nantinya diproses. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita masuk ke tahap filtering. Jadi filtering ini merupakan salah satu proses yang digunakan untuk membersihkan atau memproses teks dengan cara menghapus elemen-elemen yang tidak diinginkan. Semisalkan ada tanda slash, terus ada tanda bintang, ada tanda seperti icon-icon yang ada di keyboard, itu kita hilangkan. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, kemudian di sini saya melakukan tahap tokenizing. Jadi tokenizing ini proses mengubah teks menjadi token atau unit yang lebih kecil. Jadi setiap kata, setiap kalimat itu kita ubah jadi per kata. Contohnya seperti ini. Jadi digital, talent, NGK itu enggak, kita pisah, terus jelas juga. Nah, kemudian untuk tahap preprocessing selanjutnya di sini ada normalization. Jadi normalization ini adalah tahapan pengolahan atau perbaikan kata-kata yang tidak baku atau kesalahan mengetik. Contohnya seperti ini. Jadi saya buat di kodenya terima kasih itu jadi terima kasih, terus BRHGA jadi berharga, terus untuk bank BGT saya kasih nama banget, dan seterusnya. Di sini saya melakukan tahap analisisnya dengan cara melihat manual langsung di datasetnya. Jadi yang sekira-kiranya ini harus saya bersihkan atau saya tahap untuk masuk ke normalize, saya buat seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah kita masuk ke stop word removal. Jadi stop word removal ini merupakan proses menghilangkan kata-kata umum yang sering muncul dalam dataset. Terutama kayak misalkan di, si, you, dan hayu, dah itu kita hapus. Dan nanti hasilnya seperti ini. Nah, kemudian setelah sudah kita masuk ke tahap stemming.
Jadi stemming ini merupakan tahapan mengubah suatu kata menjadi kata dasar dengan menghapus imbuhan dan akhiran tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita hapus dengan imbu-imbuhan tertentunya saja. Jadi kayak offline, terus NGK, C ini kita hapus. Nah, kemudian di sini kita masuk ke tahapan word cloud. Jadi word cloud ini tahapan dari ekstraksi back of words. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi saya ambil yang untuk pertama kata semuanya. Jadi saya ambil semua reviewnya, kata-katanya. Terus kemudian di sini saya mengambil nama sentimennya positif, untuk labelnya di sini untuk kata-katanya positif saja. Nah, kemudian selanjutnya juga di sini untuk netral, dan ini merupakan kata-kata netral. Terus kemudian di sini ada negative review. Jadi semua kata-kata yang negatif di sini akan diperlihatkan di sebuah back of words ini. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan TF-IDF term weighting. Jadi kayak pembobotan kata dari semua klasifikasi dokumennya. Jadi contohnya seperti ini. Kita masukkan sebuah library yang namanya TF-IDF Factorizer. Jadi di sini pembobotan kata-katanya dan nanti hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke tahap hasil data latih dan data uji. Jadi data latihnya ini sekitar 496, lalu hasil data ujinya ini 124. Jadi ini kalau misalkan di total sekira 650 data. Jadi data latihnya itu 496 dan data ujinya itu 124. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap back of words extraction. Jadi disingkat dalam BOW merupakan salah satu teknik ekstraksi fitur yang paling mudah digunakan dalam pemrosesan bahasa alami atau NLP. Jadi teknik ini mengubah data teks jadi memiliki vektor yang dapat dipahami oleh komputer. Jadi untuk kata-kata yang mungkin itu bersifat string, saya jadikan ke dalam bahasa mesin angka ya. Nah, contohnya seperti ini. Lalu di sini saya juga memasukkan TF-IDF transformer. Lalu juga mendapatkan sebuah data frame column tokens-nya. Terus kita melakukan print jadi xtrend dan ytest-nya. Begitu seterusnya dengan ytrend dan ytest. Nah, kemudian setelah masuk ke tahapan back of words, terus TF-IDF, dan pre-processing, kita langsung masuk ke performa dari algoritma multinominal neck bias itu sendiri. Jadi untuk library-nya ini multinominal NB, kita masukkan xtrend dan ytrend-nya. Lalu di sini ada sebuah akurasi dari presisi, recall, F1 score, dan support. Jadi negatifnya sekitar presisinya itu 0,89, netral 1,0, 0,50. Untuk akurasinya itu sekitar 91 dari F1 score, terus kemudian supportnya juga 65. Nah, nanti hasil dari confusion matrixnya itu seperti ini. Untuk confusion matrixnya ini di angka 50 berarti yang paling banyak, sedangkan untuk negatif ini di urutan ke 2. Jadi untuknya dapatnya itu 8 dan untuk positifnya dapatnya 4. Iya, betul, 4. Nah, kemudian untuk netral ini senilai serendah 11. Lalu kemudian di sini kita ubah yang tadinya berbentuk desimal seperti ini, kita ubah ke dalam persentase. Jadi akurasinya sekitar 90,7%, terus rekal negatifnya 66,67%, rekal netralnya itu 50,00%, rekal positifnya 98,4%, lalu precision negatifnya itu 88,89%, dan precision netralnya itu 100%. Jadi precision positifnya juga 90,91%. Nah, kemudian dari analisis ini yang dapat saya simpulkan dari hasil evaluasinya bahwa performa algoritma multinominal neck bias pada aplikasi DTS diperoleh tingkat akurasinya sebesar 90,7, terus kemudian nilai presisinya 88,9 untuk negatif, terus 100%-nya untuk netral.
Dan tentunya dari hasil kesimpulan ini kita dapat jadi acuan apakah aplikasi ini layak apa tidak untuk digunakan untuk peserta gitu. Jadi untuk mengembangkan atau meningkatkan salah satu pengembangan suatu aplikasi ini agar lebih baik lagi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pembahasan proyek NLP kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.